Pagi itu pasar kota tampak lebih ramai dari biasanya. Pedagang kain berteriak menawarkan sutra warna-warni, penjual kurma menata dagangannya membentuk gunungan kecil, dan aroma rempah bercampur dengan wangi roti hangat yang baru keluar dari tungku. Di tengah hiruk-pikuk itu, duduklah seorang lelaki berjubah coklat lusuh dengan sorban yang tampak sudah sering terkena debu perjalanan. Namun siapapun yang melihat wajahnya akan tahu, di balik pakaian sederhana itu tersimpan pikiran yang tajam dan hati yang jenaka. Dialah Abu Nawas. Ia duduk santai di atas peti kayu kosong, ditemani segelas teh hangat yang uapnya menari pelan di udara pagi. Beberapa anak kecil mengerumuninya, menunggu cerita lucu seperti biasa. Para pedagang pun sering mendekat, bukan untuk membeli atau menjual, melainkan untuk mendengar satu dua kalimat bijaknya yang kadang terasa sederhana, tapi selalu mengena. "Wahai Paman Abu," seru seorang anak kecil, "ceritakan kisah tentang orang pelit yang tertipu lagi." Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, kisah itu sudah terlalu sering. Hari ini mungkin akan ada cerita baru." Belum sempat ia melanjutkan, suasana mendadak berubah. Dari ujung pasar tampak sekelompok orang berjalan bersama dengan langkah teratur. Wajah mereka serius, pakaian mereka rapi dan bersih. Tidak seperti pedagang atau pengelana biasa, sorot mata mereka tampak membawa misi tertentu. Orang-orang mulai berbisik, "Itu mereka. Kelompok yang suka berdebat itu. Mereka pernah mempermalukan seorang guru di kota sebelah." Langkah mereka berhenti tepat di depan Abu Nawas. Anak-anak yang tadi duduk di sekelilingnya perlahan mundur, merasakan ketegangan yang berbeda dari biasanya. Seorang pria tinggi dengan janggut tipis maju satu langkah. Tatapannya tajam, suaranya lantang. "Apakah engkau yang disebut-sebut sebagai Abu Nawas?" Abu Nawas menyesap tehnya dulu sebelum menjawab. "Tergantung siapa yang bertanya. Jika yang mencari utang, aku bukan. Jika yang mencari cerita, mungkin benar." Beberapa orang di kerumunan tertawa kecil, namun kelompok itu tetap serius. "Kami datang bukan untuk bercanda," kata pria itu. "Kami mendengar engkau pandai berlogika. Kami ingin mengujimu." "Mengujiku?" Abu Nawas mengangkat alisnya. "Apakah aku terlihat seperti pedagang timbangan? Kami ingin engkau membuktikan bahwa Tuhan itu ada." Suasana pasar langsung senyap. Bahkan suara kambing yang biasanya mengembik pun seolah tertahan. Para pedagang berhenti menimbang barang. Beberapa orang mendekat, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Abu Nawas menatap mereka satu persatu. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada pula ketakutan. Hanya senyum tipis yang sulit ditebak artinya. "Pertanyaan yang besar untuk pagi yang indah," katanya pelan. "Mengapa kalian ingin bukti dariku?" "Karena banyak orang di kota ini mempercayaimu," jawab pria itu. "Jika engkau tak mampu membuktikannya, mungkin mereka akan berhenti percaya pada cerita-cerita kosong." Beberapa orang tampak gelisah mendengar nada itu. Namun Abu Nawas justru tampak semakin santai. Ia berdiri perlahan dari peti kayunya, merapikan jubahnya yang kusut. "Baiklah," katanya. "Tapi sebelum kita berbicara tentang Tuhan, izinkan aku bertanya sedikit tentang kalian." Pria itu menyilangkan tangan di dada. "Silakan. Kalian datang dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak ada." "Benar." "Apakah kalian sepakat semua?" Kelompok itu mengangguk serempak. Abu Nawas tersenyum. "Bagus. Itu berarti kalian kompak. Setidaknya dalam satu hal." Beberapa orang di pasar mulai merasa tegang bercampur penasaran. Mereka tahu, jika Abu Nawas mulai bertanya dengan nada selembut itu, biasanya akan ada sesuatu yang tak terduga. Namun pria tinggi itu belum selesai. Ia kembali bersuara keras agar semua mendengar. "Jangan berputar-putar, Abu Nawas. Kami ingin bukti. Bukan cerita, bukan kiasan. Bukti bahwa Tuhan itu ada." Nada suaranya terdengar menantang, hampir seperti ingin memancing amarah. Tapi Abu Nawas hanya menatap langit sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Apakah kalian ingin kebenaran atau kemenangan?" Pertanyaan itu membuat beberapa anggota kelompok saling pandang. Namun pemimpin mereka menjawab cepat, "Kami ingin kebenaran." "Bagus," jawab Abu Nawas. "Karena jika yang kalian cari kemenangan, maka perdebatan hanya akan menjadi ajang saling menjatuhkan. Tapi jika yang kalian cari kebenaran, maka kita akan duduk sebagai pencari, bukan sebagai musuh." Kerumunan mulai merasakan bahwa ini bukan sekadar adu mulut biasa. Seorang pedagang tua berbisik,
Ini akan panjang. Abu Nawas lalu berkata, namun sebelum aku menjawab, aku minta satu hal. Apa itu? Tanya pria tinggi. Bersabarlah, karena pertanyaan besar tidak pernah dijawab dengan tergesa-gesa. Ia melangkah sedikit ke tengah lingkaran kerumunan. Matahari pagi kini tepat di atas mereka, menyinari wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu. Angin tipis meniup ujung sorbannya. Baiklah, lanjut Abu Nawas dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. Kalian menantangku untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Maka izinkan aku memulai dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Kelompok itu berdiri tegak, siap menyerang dengan argumen mereka. Pasar hari itu bukan lagi sekadar tempat jual beli. Ia berubah menjadi panggung pemikiran. Dan di tengah panggung itu berdiri seorang lelaki berjubah lusuh, dengan senyum tipis dan mata yang berbinar penuh kecerdikan. Babak pertama pun dimulai. Kerumunan makin rapat. Beberapa orang bahkan naik ke peti dan tangga kayu agar bisa melihat lebih jelas. Matahari kini mulai meninggi. Cahayanya menyentuh wajah-wajah yang tegang dan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas berdiri di tengah lingkaran, memandang sekelompok penantangnya dengan tenang. Baiklah, katanya pelan namun jelas. Kita mulai dari hal yang sederhana. Karena seringkali, kebenaran besar tersembunyi dalam perkara kecil. Ia menoleh dan menunjuk sebuah bangunan besar di tepi pasar. Rumah itu kokoh, dindingnya dari batu bata, pintunya kayu tebal dengan ukiran indah. Kalian melihat rumah itu? Tentu, jawab pemimpin kelompok ateis itu tegas. Menurut kalian, lanjut Abu Nawas, apakah rumah itu berdiri dengan sendirinya, atau ada yang membangunnya? Pertanyaan itu terdengar terlalu mudah. Beberapa orang di kerumunan bahkan tersenyum, karena merasa ini bukanlah awal yang mengancam. Jelas ada yang membangunnya, jawab salah seorang dari kelompok itu. Tidak mungkin rumah berdiri tanpa tukang, tanpa perencana. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah puas. Baik, jadi kalian sepakat bahwa sesuatu yang tersusun rapi dan memiliki fungsi, membutuhkan pembuat? Ya, jawab mereka serempak. Abu Nawas berjalan beberapa langkah, lalu menunjuk ke arah sungai kecil di sisi pasar. Sebuah perahu kayu sedang melintas perlahan, dikayuh oleh seorang nelayan tua. Kalau perahu itu bagaimana? Apakah ia muncul begitu saja dari sungai? Tidak, jawab salah satu dari mereka sedikit kesal. Ada pembuatnya. Dan pembuatnya membuatnya dengan tujuan tertentu, bukan? Agar bisa mengapung, agar bisa membawa orang, agar tidak tenggelam. Ya. Abu Nawas lalu mengambil kain yang dijual seorang pedagang dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan kain ini, dengan pola yang rapi, benang yang terjalin teratur, apakah ia tumbuh begitu saja dari tanah? Beberapa orang tertawa kecil. Tentu tidak, jawab mereka. Ada penenun, ada perancang. Abu Nawas tersenyum lebar. Baik, jadi untuk rumah, kalian yakin ada pembuatnya. Untuk perahu, ada pembuatnya. Untuk kain, ada pembuatnya. Ia berhenti sejenak, memastikan semua mata tertuju padanya. Kini aku ingin bertanya, bagaimana dengan tubuh manusia? Kelompok itu saling pandang. Tubuh yang memiliki mata yang bisa melihat warna dan cahaya. Telinga yang mampu membedakan suara lembut dan keras. Jantung yang berdetak tanpa kalian perintahkan. Otak yang menyimpan kenangan, memahami bahasa, bahkan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ia menatap langsung ke arah pemimpin mereka. Apakah semua itu lebih sederhana daripada rumah batu itu? Suasana menjadi lebih sunyi. Salah seorang dari kelompok ateis itu menjawab, tubuh manusia terbentuk melalui proses alamiah. Evolusi. Hukum alam. Abu Nawas mengangguk, tidak tampak menolak. Baik. Hukum alam. Menarik. Ia lalu mengambil segenggam pasir dari tanah dan memperlihatkannya. Jika aku melempar pasir ini ke udara berkali-kali, apakah suatu hari ia akan jatuh membentuk istana? Tidak, jawab mereka cepat. Kenapa tidak? Tanya Abu Nawas polos. Karena tidak ada yang mengaturnya. Tidak ada perencanaan. Ah, Abu Nawas tersenyum tipis. Jadi untuk membentuk sesuatu yang teratur dan berfungsi, diperlukan pengaturan. Ya. Dan pengaturan memerlukan pengatur. Mereka mulai terdiam. Abu Nawas melanjutkan, kalian berkata hukum alam yang membentuk segalanya. Baiklah, jika ada hukum, bukankah itu berarti ada keteraturan? Ya.
Dan jika ada hukum, apakah hukum itu berdiri tanpa sumber? Apakah hukum bisa ada tanpa sesuatu yang menetapkannya? Salah satu dari mereka mencoba menjawab, hukum alam itu ada begitu saja. Ia bagian dari realitas. Abu Nawas tersenyum lembut. Kalau begitu, mari kita pikirkan. Jika sebuah kota memiliki peraturan, apakah peraturan itu muncul tanpa pembuat? Atau ada yang menyusunnya? Tentu ada yang menyusunnya, jawab seorang pedagang yang ikut terseret diskusi. Kelompok ateis mulai terlihat gelisah. Abu Nawas tidak meninggikan suara. Justru ia berbicara semakin pelan, membuat orang-orang harus menyimak lebih saksama. Jika sesuatu kecil saja memerlukan pembuat, mengapa sesuatu yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan lebih teratur justru kalian anggap tidak memerlukan apapun? Pemimpin mereka mengerutkan kening. Alam semesta ini sangat tua. Segala sesuatu terjadi melalui waktu yang panjang. Abu Nawas tersenyum. Waktu tidak membangun apa-apa tanpa sebab. Jika aku meninggalkan kayu dan batu di lapangan selama 1000 tahun, apakah ia akan menjadi rumah? Tidak. Jika aku meninggalkan tinta dan kertas selama 1000 tahun, apakah ia akan menjadi kitab yang penuh makna? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang menulisnya. Abu Nawas menepuk tangan pelan sekali. Itulah yang ingin aku dengar. Kerumunan mulai bergumam kagum. Jika tulisan memerlukan penulis, jika bangunan memerlukan pembangun, jika perahu memerlukan perancang, maka alam semesta yang jauh lebih kompleks, yang memiliki hukum yang konsisten dan keseimbangan yang presisi, apakah pantas dikatakan tidak memiliki apa-apa di baliknya? Seorang anggota kelompok itu mencoba membela diri. Kalian selalu menggunakan analogi manusia. Alam tidak sama dengan rumah atau tulisan. Abu Nawas mengangguk hormat. Benar, alam jauh lebih hebat. Justru itu poinnya. Jika yang sederhana saja tidak mungkin tanpa pembuat, bagaimana mungkin yang jauh lebih hebat terjadi tanpa sebab? Ia menengadah menatap langit. Matahari terbit dengan keteraturan. Bulan beredar dengan perhitungan. Air mengalir ke bawah, api membakar ke atas. Semua memiliki pola. Dan pola adalah tanda keteraturan. Ia kembali menatap mereka. Keteraturan tanpa pengatur, itu seperti cerita tanpa pengarang. Angin siang berhembus pelan. Beberapa anggota kelompok ateis mulai kehilangan ketegasan di wajah mereka. Abu Nawas lalu berkata, aku tidak memaksa kalian untuk percaya pada namanya. Aku hanya mengajak kalian mengakui bahwa sesuatu yang teratur, rasional, dan bermakna, lebih masuk akal jika memiliki sumber daripada tidak sama sekali. Kerumunan kini sepenuhnya terpikat. Bab kedua itu tidak berakhir dengan sorakan atau ejekan. Ia berakhir dengan keheningan yang berat. Keheningan orang-orang yang mulai menyadari bahwa pertanyaan sederhana tentang sebuah rumah ternyata membuka pintu pada pertanyaan yang jauh lebih besar. Dan di tengah pasar itu, di bawah matahari yang makin terik, perdebatan baru saja benar-benar dimulai. Suasana pasar semakin hening. Perdebatan yang awalnya terdengar seperti tontonan kini berubah menjadi perenungan. Beberapa pedagang bahkan lupa menawarkan dagangannya. Semua mata tertuju pada Abu Nawas dan sekelompok penantangnya. Pemimpin kelompok ateis itu menarik napas panjang. Ia sadar bahwa analogi rumah dan hukum alam tadi cukup menggoyahkan sebagian anggotanya. Namun ia belum mau menyerah. Baiklah, katanya tegas. Anggap saja alam semesta ini memiliki sebab. Tapi itu tidak membuktikan bahwa Tuhan seperti yang dipercayai orang-orang itu benar-benar ada. Ia menunjuk kerumunan dengan nada agak meremehkan. Dan lagi, lanjutnya, kami tidak pernah melihat Tuhan. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak teraba, tidak terukur, bagaimana mungkin dikatakan ada? Beberapa orang di kerumunan terlihat gelisah. Pertanyaan itu terdengar lebih tajam daripada sebelumnya. Abu Nawas justru tersenyum tipis. Ah, katanya pelan. Jadi ukuran keberadaan menurut kalian adalah bisa dilihat oleh mata? Ya. Jawab salah satu dari mereka. Jika sesuatu ada, seharusnya bisa dibuktikan secara indrawi. Abu Nawas berjalan perlahan mendekati mereka. Ia tidak tampak tersinggung, tidak pula tergesa-gesa. Baiklah, katanya. Apakah kalian melihat angin? Mereka terdiam sejenak. Tidak. Lalu bagaimana kalian tahu angin itu ada? Kami merasakannya. Jadi ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi nyata karena dampaknya bisa dirasakan. Mereka tidak menjawab. Abu Nawas melanjutkan,
Apakah kalian melihat akal kalian? Beberapa orang di pasar tertawa kecil. Akal tidak terlihat, jawab pemimpin mereka dengan nada kesal. Tapi kalian yakin memilikinya? Tentu saja. Bagaimana kalian membuktikan akal itu ada? Karena kami berpikir. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi keberadaan sesuatu bisa diketahui dari efek dan fungsinya, bukan semata-mata dari wujudnya yang terlihat. Ia menoleh ke arah kerumunan. Apakah kalian melihat rasa cinta? Tanyanya. Seorang ibu yang berdiri sambil menggendong anaknya tersenyum. Tidak, jawabnya lirih. Tapi kalian tahu ia ada, karena kalian merasakannya. Kalian melihat dampaknya dalam perhatian, pengorbanan, dan kesetiaan. Kelompok ateis itu mulai terlihat tidak nyaman. Salah satu dari mereka mencoba memotong. Itu hanya perasaan. Kami berbicara tentang keberadaan yang nyata, bukan emosi. Abu Nawas mengangkat alisnya. Baiklah, mari kita berbicara tentang sesuatu yang lebih nyata, menurut kalian. Ia tiba-tiba mendekati salah satu dari mereka dan bertanya, jika aku memukul lenganmu, apakah kau akan merasakan sakit? Tentu saja. Bisakah kau memperlihatkan rasa sakit itu padaku? Bentuknya? Warnanya? Orang itu terdiam. Rasa sakit tidak terlihat, tapi kalian yakin ia ada. Mengapa? Karena ada pengalaman dan dampaknya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Banyak hal yang paling penting dalam hidup ini tidak terlihat oleh mata, tetapi nyata melalui tanda-tandanya. Pemimpin kelompok itu mencoba mempertahankan posisinya. Itu semua tetap pengalaman subjektif. Kami ingin bukti objektif. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, jika kalian melihat asap di balik bukit, apakah kalian akan berkata, tidak ada api karena aku tidak melihatnya langsung? Tidak. Jawab beberapa orang dari kerumunan lebih cepat daripada kelompok ateis itu. Kenapa tidak? Karena asap adalah tanda adanya api. Abu Nawas menoleh pada kelompok penantang itu. Begitu pula alam semesta ini. Keteraturan, hukum, kesadaran, moralitas, semua itu seperti asap yang menunjukkan adanya api. Kalian mungkin tidak melihat Sang Pencipta secara langsung, tetapi kalian melihat tanda-tandanya. Salah satu dari mereka mencoba menyerang lagi. Kalau Tuhan ada, mengapa kita tidak bisa melihatnya secara langsung saja? Bukankah itu lebih jelas? Abu Nawas tersenyum lembut. Apakah mata kalian bisa melihat seluruh cahaya? Mereka mengernyit. Ada cahaya yang terlalu lemah untuk dilihat. Ada pula yang terlalu kuat hingga membutakan. Ketika kalian menatap matahari terlalu lama, apakah kalian bisa melihatnya dengan jelas? Tidak. Mata akan silau. Apakah itu berarti matahari tidak ada? Mereka terdiam. Ketidakmampuan kita melihat sesuatu tidak selalu berarti sesuatu itu tidak ada. Bisa jadi justru karena keterbatasan kita. Kerumunan kini sepenuhnya tenggelam dalam pembicaraan itu. Tidak ada lagi suara tawar-menawar. Hanya angin dan suara Abu Nawas yang tenang. Ia melanjutkan, kalian mengandalkan indera sebagai hakim terakhir. Padahal indera pun terbatas. Mata bisa tertipu oleh fata morgana. Telinga bisa salah dengar. Bahkan pikiran bisa keliru. Ia menatap mereka dengan serius, namun tetap ramah. Namun kalian tetap percaya pada kebenaran yang tidak selalu terlihat. Kalian percaya bahwa angka tak terhingga itu ada, meski tak pernah melihatnya. Kalian percaya pada hukum logika, meski tak pernah menyentuhnya. Salah seorang dari kelompok itu mulai terlihat ragu. Apakah kalian menolak keberadaan sesuatu hanya karena tak terlihat? Atau karena kalian belum menemukan cara untuk memahaminya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Abu Nawas menutup argumennya dengan suara yang lebih lembut. Banyak hal dalam hidup ini tidak terlihat oleh mata, tetapi terlihat oleh akal dan hati. Jika kalian menolak segala yang tak tampak, maka kalian harus menolak angin, akal, cinta, rasa sakit, bahkan makna. Ia tersenyum tipis. Yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Kadang justru yang tak terlihat itulah yang paling mendasar. Pasar tetap sunyi beberapa saat. Bahkan kelompok ateis itu tidak segera menjawab. Bab ketiga itu tidak berakhir dengan kekalahan yang dramatis. Ia berakhir dengan wajah-wajah yang mulai berpikir lebih dalam daripada sebelumnya. Dan perdebatan itu kini bukan lagi tentang siapa yang lebih keras berbicara, melainkan tentang siapa yang lebih jujur pada batas pengetahuannya sendiri.
Angin siang mulai terasa lebih hangat. Matahari berdiri tegak di atas pasar, seolah ikut menjadi saksi perdebatan yang semakin dalam. Wajah-wajah di kerumunan tampak serius. Beberapa orang mengangguk-angguk pelan atas jawaban sebelumnya, sementara kelompok penantang mulai terlihat berhati-hati dalam memilih kata. Abu Nawas berdiri dengan tenang. Ia tidak tampak seperti orang yang sedang berdebat sengit. Justru ia terlihat seperti guru yang sedang mengajak murid-muridnya berpikir perlahan. Pemimpin kelompok ateis itu melangkah maju lagi. Nada suaranya kini lebih terkontrol, namun jelas ia ingin membalikkan keadaan. Baiklah, Abu Nawas. Anggap saja ada sesuatu yang menjadi sebab alam semesta. Namun bagaimana engkau membuktikan bahwa sebab itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Jika Tuhan Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan batu yang begitu berat sehingga Dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Beberapa orang di kerumunan menarik napas. Pertanyaan itu terdengar rumit dan menjebak. Sebagian orang berbisik, itu pertanyaan sulit. Namun Abu Nawas tidak terlihat terkejut. Ia justru tersenyum kecil, seperti seseorang yang mendengar teka-teki lama. Pertanyaan yang menarik, katanya pelan. Namun sebelum aku menjawab, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya kalian tanyakan. Ia berjalan perlahan mengitari lingkaran kecil itu. Kalian bertanya apakah Tuhan bisa melakukan sesuatu yang membuatnya tidak lagi maha kuasa. Benar begitu? Pemimpin mereka mengangguk. Jadi kalian bertanya, bisakah yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa? Mereka terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lembut. Itu seperti bertanya, bisakah api menjadi dingin sekaligus tetap api? Atau bisakah lingkaran memiliki 4 sudut tanpa berhenti menjadi lingkaran? Beberapa orang mulai tersenyum memahami arah pembicaraan. Salah satu anggota kelompok itu mencoba menyela. Itu berbeda. Kami berbicara tentang kuasa, bukan bentuk. Abu Nawas mengangguk sopan. Justru itulah yang ingin kita luruskan. Kekuasaan berlaku pada segala sesuatu yang mungkin. Namun sesuatu yang mustahil secara logika bukanlah sesuatu yang bisa diwujudkan. Ia mengambil tongkat kayu kecil yang tergeletak di tanah dan menggambar lingkaran di pasir. Jika aku bertanya kepada kalian, bisakah kalian membuat lingkaran persegi? Tentu tidak, jawab salah satu pedagang cepat. Apakah itu berarti kalian tidak mampu? Itu mustahil, jawabnya. Benar, mustahil bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena permintaannya sendiri bertentangan dengan makna. Ia menghapus lingkaran itu dengan kakinya. Begitu pula pertanyaan tentang batu tadi. Jika Tuhan Maha Kuasa, maka tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kuasanya. Bertanya apakah ia bisa menciptakan sesuatu yang berada di luar kuasanya sama saja dengan bertanya, apakah ia bisa berhenti menjadi dirinya sendiri. Kelompok ateis itu mulai saling pandang. Pemimpin mereka mencoba lagi. Tapi bukankah Maha Kuasa berarti bisa melakukan apa saja? Ya, jawab Abu Nawas, apa saja yang mungkin, bukan yang kontradiktif. Ia menatap mereka dengan lembut namun tajam. Jika aku bertanya, bisakah kebenaran menjadi kebohongan sekaligus tetap kebenaran? Apakah itu pertanyaan yang masuk akal? Mereka terdiam. Pertanyaan yang mengandung pertentangan di dalamnya bukanlah ujian terhadap kekuasaan, melainkan ujian terhadap logika. Kerumunan mulai mengangguk-angguk. Namun salah seorang anggota kelompok itu berkata, baiklah, lalu bagaimana dengan kejahatan? Jika Tuhan Maha Kuasa dan baik, mengapa kejahatan ada? Pertanyaan itu membuat suasana kembali tegang. Abu Nawas menarik napas pelan. Pertanyaan yang bagus. Sekarang mari kita pikirkan bersama. Ia memandang kerumunan. Apakah kalian sepakat bahwa manusia memiliki kehendak? Ya, jawab beberapa orang. Jika manusia tidak memiliki kehendak, apakah ia bisa memilih berbuat baik? Tidak. Jika tidak bisa memilih jahat, apakah kebaikannya bermakna? Beberapa orang terdiam merenung. Abu Nawas melanjutkan, kehendak bebas memungkinkan manusia memilih. Pilihan itu bisa menuju kebaikan atau kejahatan. Tanpa kemungkinan salah, tidak ada arti benar. Pemimpin kelompok itu mengerutkan kening. Jadi Tuhan membiarkan kejahatan. Tuhan memberi manusia kebebasan, jawab Abu Nawas. Kebebasan itulah yang kadang disalahgunakan. Ia berhenti sejenak lalu berkata, namun perhatikan ini, ketika kalian menyebut sesuatu sebagai jahat, dari mana kalian mendapatkan ukuran itu? Mereka saling pandang.
Jika tidak ada standar moral yang lebih tinggi dari manusia, maka baik dan jahat hanyalah selera. Jika semua relatif, maka kalian tak bisa benar-benar menyebut sesuatu salah. Kerumunan semakin terdiam. Ketika kalian marah terhadap ketidakadilan, lanjutnya, itu menunjukkan bahwa kalian percaya pada keadilan yang sejati. Dan keadilan yang sejati memerlukan sumber yang melampaui manusia. Pemimpin kelompok itu tidak segera menjawab. Abu Nawas tidak tersenyum mengejek. Ia hanya berdiri dengan sikap tenang. Pertanyaan tentang batu tadi tampak seperti jebakan. Namun sesungguhnya ia menjebak dirinya sendiri. Ia memaksa kita menerima pertentangan sebagai sesuatu yang mungkin. Ia menatap satu persatu wajah penantangnya. Jika kita menerima pertentangan, maka logika runtuh. Dan jika logika runtuh, maka perdebatan ini pun tak ada artinya. Angin berhembus pelan membawa debu tipis di antara mereka. Abu Nawas menutup dengan kalimat lembut. Tuhan tidak diuji oleh pertanyaan yang mustahil. Justru pertanyaan itulah yang perlu diuji oleh akal. Suasana pasar kembali hening. Tidak ada sorakan, tidak ada ejekan. Hanya keheningan yang dalam. Keheningan orang-orang yang mulai menyadari bahwa beberapa pertanyaan yang tampak kuat ternyata rapuh ketika disentuh dengan logika yang jernih. Dan perdebatan itu kini telah masuk ke tahap yang lebih serius. Bukan lagi soal menang atau kalah, melainkan tentang apakah seseorang berani memeriksa kembali pertanyaannya sendiri. Matahari mulai condong ke barat. Bayangan tiang-tiang pasar memanjang di atas tanah berdebu. Namun tak seorang pun beranjak pergi. Perdebatan itu telah berubah menjadi perenungan bersama. Bahkan beberapa orang yang awalnya hanya lewat kini ikut berdiri diam mendengarkan. Di tengah lingkaran itu berdiri Abu Nawas dengan wajah tenang. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang berusaha menang. Ia lebih tampak seperti seseorang yang sedang menimbang kata-katanya agar tidak melukai, namun tetap menembus. Kelompok penantangnya kini tidak lagi bersuara lantang seperti di awal. Namun pemimpin mereka belum menyerah. Baiklah, Abu Nawas, katanya lebih pelan dari sebelumnya. Engkau banyak berbicara tentang kemungkinan adanya Tuhan. Namun kami tetap berpendapat bahwa Tuhan tidak ada. Kami tidak melihat bukti yang cukup untuk mempercayainya. Beberapa orang di kerumunan saling pandang. Pernyataan itu terdengar lebih sebagai sikap daripada argumen. Abu Nawas mengangguk perlahan. Baik, mari kita periksa pernyataan itu. Ia melangkah mendekat, bukan dengan nada menekan, tetapi dengan rasa ingin tahu yang tulus. Kalian berkata, Tuhan tidak ada. Apakah itu kesimpulan pasti? Ya, jawab salah satu dari mereka. Kami tidak menemukan bukti bahwa Tuhan itu ada. Abu Nawas tersenyum tipis. Tidak menemukan bukan berarti tidak ada. Pemimpin mereka menimpali, jika sesuatu benar-benar ada, seharusnya ada bukti yang jelas. Baiklah, kata Abu Nawas. Izinkan aku bertanya beberapa hal. Ia memandang mereka satu persatu. Apakah kalian telah menjelajahi seluruh bumi? Tentu tidak. Apakah kalian telah meneliti setiap sudut lautan, setiap kedalaman samudra? Tidak. Apakah kalian telah mengamati seluruh bintang di langit, seluruh galaksi yang tak terhitung jumlahnya? Mereka terdiam. Apakah kalian mengetahui segala sesuatu yang pernah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada? Tentu tidak, jawab pemimpin mereka dengan nada mulai berat. Abu Nawas mengangguk pelan. Jika demikian, bagaimana kalian bisa memastikan bahwa Tuhan tidak ada? Pertanyaan itu tidak disertai ejekan. Ia dilontarkan seperti seorang guru yang benar-benar ingin jawaban. Kami tidak melihat bukti, ulang salah satu dari mereka. Baik, kata Abu Nawas. Mari kita gunakan logika yang sama. Ia menunjuk ke arah gudang besar di tepi pasar. Jika kalian belum pernah masuk ke gudang itu, belum pernah melihat isinya, apakah kalian bisa dengan pasti berkata bahwa tidak ada gandum di dalamnya? Tidak, jawab seorang pedagang yang ikut menyela. Kenapa tidak? Karena kami belum memeriksanya. Abu Nawas tersenyum. Jadi untuk menyatakan, tidak ada, kalian harus memiliki pengetahuan menyeluruh tentang sesuatu itu. Ia kembali memandang kelompok penantang. Untuk memastikan bahwa Tuhan tidak ada dimanapun, dalam bentuk apapun, dalam dimensi apapun, kalian harus mengetahui seluruh realitas tanpa terkecuali. Kerumunan semakin sunyi. Dan jika kalian mengetahui seluruh realitas tanpa terkecuali, Abu Nawas berhenti sejenak,
Bukankah itu berarti kalian memiliki pengetahuan yang tak terbatas? Beberapa orang mulai mengangguk pelan. Dan jika ada makhluk dengan pengetahuan tak terbatas, lanjutnya dengan suara lembut, bukankah itu sudah mendekati definisi Tuhan? Kelompok itu tampak semakin gelisah. Pemimpin mereka mencoba bertahan. Kami tidak mengklaim tahu segalanya. Kami hanya tidak melihat alasan untuk percaya. Abu Nawas mengangguk hormat. Itu pernyataan yang lebih jujur, katanya. Mengatakan, aku belum yakin, berbeda dengan mengatakan, pasti tidak ada. Ia menatap mereka dengan tatapan yang tidak menghakimi. Keraguan adalah bagian dari pencarian. Namun kepastian bahwa sesuatu tidak ada, tanpa pengetahuan menyeluruh, itu adalah klaim yang sangat besar. Ia lalu mengambil sebuah batu kecil dari tanah. Jika seorang anak kecil belum pernah melihat laut, lalu ia berkata, laut itu tidak ada karena aku belum pernah melihatnya. Apakah kita akan menganggap pernyataannya benar? Tidak, jawab beberapa orang bersamaan. Kenapa? Karena keterbatasannya tidak menghapus keberadaan laut. Abu Nawas tersenyum. Begitu pula manusia. Keterbatasan kita tidak serta-merta menghapus kemungkinan sesuatu yang melampaui kita. Ia memandang langit yang mulai berubah warna keemasan. Kalian menggunakan akal untuk mempertanyakan Tuhan. Itu baik. Namun dari mana akal itu berasal? Mengapa alam semesta yang katanya tanpa tujuan justru melahirkan makhluk yang mencari makna? Pertanyaan itu membuat beberapa anggota kelompok itu saling pandang dengan ragu. Jika segala sesuatu hanyalah kebetulan buta, lanjut Abu Nawas, mengapa kita mempercayai pikiran kita sendiri? Mengapa kita menganggap logika itu dapat dipercaya? Ia mendekat sedikit. Jika pikiran hanyalah hasil proses tanpa arah dan tujuan, bagaimana kita bisa yakin bahwa kesimpulan kita benar? Abu Nawas tidak menunggu jawaban. Ia melanjutkan dengan suara lebih lembut. Ketika kalian berkata, Tuhan tidak ada, sesungguhnya kalian membuat pernyataan tentang seluruh realitas. Itu adalah klaim yang sangat luas. Ia tersenyum tipis. Kadang yang lebih bijak adalah berkata, aku belum tahu. Karena kejujuran tentang batas diri adalah awal dari kebijaksanaan. Pemimpin kelompok itu menunduk sejenak. Ia tampak tidak lagi ingin berdebat keras. Salah satu dari mereka akhirnya berkata pelan, jadi menurutmu kami salah? Abu Nawas menggeleng perlahan. Aku tidak mengatakan kalian salah. Aku hanya mengatakan bahwa menyatakan ketiadaan mutlak memerlukan pengetahuan mutlak. Ia menatap mereka dengan hangat. Dan kita semua di sini, hanyalah manusia. Angin sore berembus lebih sejuk. Suasana pasar tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, bukan kemenangan, bukan kekalahan, melainkan kesadaran bahwa manusia terlalu kecil untuk membuat klaim sebesar itu tanpa kerendahan hati. Bab kelima itu berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa sorakan. Hanya dengan wajah-wajah yang mulai merenung lebih dalam dari sebelumnya. Dan perdebatan kini telah mencapai titik yang paling halus. Titik di mana kesombongan perlahan digantikan oleh kemungkinan untuk berpikir ulang. Langit senja mulai memerah. Warna jingga dan keemasan menyelimuti atap-atap kios pasar. Burung-burung kembali ke sarang. Dan angin sore membawa kesejukan yang lembut setelah panjangnya perdebatan hari itu. Kerumunan masih berdiri, tetapi suasananya berbeda. Tidak lagi panas oleh tantangan, tidak lagi tegang oleh adu kata. Kini yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh makna. Di tengah lingkaran itu, Abu Nawas berdiri dengan sorban yang sedikit tertiup angin. Wajahnya tetap sederhana, bahkan cenderung biasa saja. Seolah-olah apa yang terjadi sejak pagi tadi hanyalah percakapan ringan. Kelompok penantangnya tampak berubah. Tatapan mereka tak lagi tajam menantang, melainkan lebih dalam, seperti orang yang baru saja menyadari luasnya cakrawala. Pemimpin mereka akhirnya melangkah maju. Suaranya kini tidak lagi lantang, melainkan tenang. Kami datang dengan keyakinan penuh bahwa kami akan membungkammu, katanya perlahan. Namun ternyata, kami justru dipaksa untuk memeriksa keyakinan kami sendiri. Beberapa orang di kerumunan tersenyum tipis. Abu Nawas menggeleng lembut. Aku tidak membungkam siapapun. Aku hanya bertanya. Ia memandang mereka satu persatu. Kadang manusia terlalu cepat berkata, tidak ada, hanya karena belum memahami. Kadang kita menyamakan keterbatasan diri dengan batas kenyataan. Salah seorang anggota kelompok itu bertanya lirih, apakah engkau tidak pernah ragu? Pertanyaan itu membuat kerumunan kembali terdiam.
Abu Nawas tersenyum. Kali ini lebih hangat. Ragu adalah bagian dari berpikir. Tanpa ragu, manusia menjadi beku. Namun ragu yang jujur akan membawa pada pencarian. Sedangkan kesombongan akan menghentikan pencarian itu. Ia melangkah perlahan ke arah peti kayu tempat ia biasa duduk. Aku tidak memaksa kalian percaya. Kepercayaan bukan hasil paksaan, melainkan hasil perenungan. Pemimpin kelompok itu menunduk sedikit. Lalu apa yang harus kami lakukan? Abu Nawas menatap langit senja. Teruslah bertanya. Tapi bertanyalah dengan kerendahan hati. Jangan bertanya untuk menjatuhkan, melainkan untuk memahami. Angin berhembus pelan, membawa debu halus yang berkilau diterpa cahaya sore. Ketika kalian melihat keteraturan, jangan buru-buru menolaknya. Ketika kalian melihat keindahan, jangan anggap ia sekadar kebetulan. Dan ketika kalian merasakan suara hati tentang benar dan salah, jangan pura-pura tidak mendengarnya. Kerumunan terasa semakin sunyi, namun bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh isi. Seorang pedagang tua berkata pelan, hari ini bukan hanya mereka yang belajar, kami pun ikut belajar. Abu Nawas tertawa kecil. Jika hari ini kita semua pulang dengan pikiran yang lebih terbuka daripada saat kita datang, maka itu sudah cukup. Kelompok penantang itu tidak lagi berdiri dengan sikap menantang. Mereka kini berdiri seperti murid yang baru saja menyadari betapa luasnya ilmu. Pemimpin mereka mengangkat wajahnya. Kami tidak berjanji akan langsung percaya. Tapi kami juga tidak akan lagi berkata dengan sombong bahwa Tuhan pasti tidak ada. Abu Nawas mengangguk puas. Itu sudah langkah besar. Mengganti kesombongan dengan kemungkinan. Matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Warna langit berubah menjadi ungu kebiruan. Satu persatu orang mulai kembali ke kios masing-masing. Anak-anak kembali bermain. Pasar perlahan kembali menjadi pasar. Kelompok itu akhirnya berpamitan tanpa kemarahan, tanpa ejekan, tanpa suara tinggi. Mereka pergi dengan langkah yang lebih pelan dari saat datang. Dan seperti biasa, Abu Nawas duduk kembali di atas peti kayunya, menyeruput sisa teh yang kini telah dingin. Seorang anak kecil mendekat dan bertanya polos, "Paman Abu, apakah paman menang?" Abu Nawas tersenyum dan mengusap kepala anak itu. Menang bukan tentang membuat orang lain kalah. Menang adalah ketika hati yang keras mulai mau berpikir. Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Langit malam mulai turun perlahan, membawa bintang-bintang yang berkelip di kejauhan. Diam, tak bersuara, namun penuh makna. Dan di tengah kota yang kembali tenang, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah ringan. Hari itu tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada perayaan. Hanya benih-benih pemikiran yang diam-diam tumbuh. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya.